Pemirsa Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPB Basarnas, dan Kakor Lantas Polri. Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan terkait persiapan pemerintah menghadapi arus mudik Lebaran 2022. Rapat dengan Menteri PUPR dan Menhub dipimpin oleh Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus. Ditemui usai RDP dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perjalanan mudik Lebaran tahun ini dapat dilakukan dengan aman dengan prokes yang ketat. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster sebelum mudik. Satu yang harus diperhatikan, memang satu sisi kita memberikan kesempatan, tapi harus memastikan bahwa perjalanan ini dilakukan dengan aman, safety, tapi juga sehat, artinya prokes harus ketat. Nah, oleh karenanya, satu policy yang umum, kita boleh mudik, tapi punya keharusan melakukan booster. Apa yang diputuskan menggunakan booster, juga dengan dasar pembahasan yang detail dengan para ahli dan berulang-ulang. Pemerintah pada dasarnya berusaha melakukan relaksasi secara maksimal, ditandai dengan kita menghilangkan karantina, menghilangkan PCR pada saat kedatangan, dan pada saat kita melaksanakan mudik, karena jumlah yang akan mudik mendekati 80 juta, maka tentu ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, dalam mudik Lebaran tahun ini, pihaknya bertanggung jawab dalam kondisi jalan tol maupun bukan jalan tol. Ia juga menyebutkan total panjang tol di Indonesia 2.500 km dan bukan jalan tol sepanjang 47.000 km. Basuki menambahkan, pada H-15 jalan tol di Pulau Jawa harus sudah bebas dari kerusakan. Sama halnya dengan tol Trans Sumatera seperti tol Terbanggi Besar yang harus ada rekonstruksi. Adapun rekonstruksi tol Trans Sumatera tidak dapat diselesaikan sebelum Lebaran, namun diperbaiki agar para pemudik dapat melewatinya dengan aman. Saya bertanggung jawab untuk kondisi jalan tol dan non-tol. Ya. Tol kita ada 2.500 km, non-tol kita dari jalan nasional ada 47.000 km. Ya. Nah, jalan mudik ini biasanya orang dari Jakarta ke Sumatera atau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi yang paling banyak Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kami telusuri itu, ya. Jalan tol, terutama jalan tol Trans Jawa. Ini yang parah, yang bukan parah, yang paling rusak kan di Pejagan, Batang gini. Itu H-15 sudah harus lubang-lubang harus sapu bersih. Okay. Sumatera itu ada Bakauheni Terbanggi Besar, itu sudah bisa diperbaiki. Terbanggi Besar, Kayu Agung itu yang harus ada restrukturisasi, ya, atau rekonstruksi, ya. Rekonstruksi itu tidak bisa diselesaikan sebelum Lebaran, tapi diperbaiki dulu Lebaran ini supaya orang bisa lewat tanpa lubang. Nanti setelah Lebaran baru kita rekonstruksi, karena memang itu dari pondasinya yang harus diperbaiki sepanjang sekitar 500 sampai 1 km. Itu semua kalau perbaikan baik jalan tol maupun nasional harus sudah bisa selesai H-10. H-10 itu alat berat semua sudah keluar dari jalan, baik jalan tol maupun jalan nasional. Sementara itu, pimpinan Komisi 5 Lazarus memberi saran kepada pemerintah terkait surat edaran nomor 16 Satgas COVID-19 yang mewajibkan vaksinasi booster. Pihaknya ingin vaksinasi booster berlaku bagi angkutan umum. Ia juga berharap para pengendara pribadi dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan mudik Lebaran dengan melaksanakan vaksinasi booster. Kami memberi saran dan masukan terkait dengan surat edaran.
nomor 16 ya dari penanganan COVID itu sendiri. Di edaran itu kan mewajibkan booster. Nah, tadi kami bahas ternyata booster ini kemungkinan hanya bisa kita ketatkan pelaksananya di lapangan untuk angkutan umum ya. Nah, angkutan pribadi memang dimohon kesadarannya lah kepada pemerintah, kepada masyarakat yang melakukan mudik. Karena memang kalau kita cek satu-satu kan pasti macet nih. Nggak usah banyak-banyak lah, 5 mobil aja turun di permukaan jalan tol, kita cek dulu udah di booster apa belum, pasti menimbulkan persoalan. Akhirnya tadi kita sepakat yang untuk moda transportasi umum ya tetap diwajibkan yang baru 2 kali vaksin belum booster harus antigen. Yang baru 1 kali vaksin harus wajib PCR. Ya, yang booster silakan tanpa harus melakukan PCR maupun antigen. Itu kan lumayan. Kami dari Komisi 5 bersepakat prinsip apapun yang dilakukan oleh kita semua, terutama oleh pemerintah, yang bisa menekan sebaran COVID-19 harus kita dukung. Pimpinan Komisi 5 juga bersepakat dengan apapun yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 dan pemudik memastikan dirinya sehat dalam melakukan perjalanan mudik lebaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.